puncaknya 28 April. Suriah kembali berdarah. 5 tahun lebih. Dan puncaknya 28 April di Aleppo kemarin. Kembali berjatuhan orang-orang yang tidak berdosa. Wahai pemuda Islam, bersatulah, bersatulah membebaskan Suriah. Luruskan niat di hati, rapat barisan sejati, sebut kembali kejayaan Islam. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saya katakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Maka sangat aneh ketika hari ini ada suatu negeri yang kemudian menyatakan dirinya merdeka. Ada suatu negeri yang menyatakan bahwa dirinya mereka adalah orang-orang yang berdaulat atas negaranya. Tetapi ternyata kezaliman itu dilakukan. Bahkan kepada rakyatnya sendiri katakan merdeka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita semua ada ratusan aksi massa dari lembaga dakwah Sojadebek. Barusan kita sudah bertemu dengan perwakilan dari Dubes Suriah. Sudah ada negosiasi di sana dan insya Allah akan disampaikan poin-poin inti dari pertemuan itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita berdua, saya bersama rekan saya Rangga, kita datang masuk ke dalam Kedubes, disambut langsung oleh wakil ketuanya yang ada di sini dan berkebangsaan Suriah. Kita bertanya, awalnya kronologisnya kita bertanya tentang apa yang terjadi di Suriah dan beliau menyayangkan kenapa datangnya ke sini, enggak datangnya kepada kedubes kita gitu ya. Karena mereka ada di Damaskus, ada di Suriah, tentunya tahu gitu kan ya. Kalau kita datang ke sini, beliau menyayangkan apa fungsi kedubes kita, seperti tidak dihargai kerjanya sebagai bagian daripada bangsa Indonesia. Ini yang beliau sesalkan dan kemudian mereka juga menyesalkan kenapa kita datang dengan cara yang seperti ini. Walaupun kita juga menyesalkan kenapa mereka tidak segera menerima kita untuk kemudian berdialog, berdiskusi secara baik-baik gitu ya. Itu yang kemudian ini, dan akhirnya di akhir kita sampaikan tuntutan kita, beberapa poin yang telah kita buat, pernyataan sikap kita, dan di situ ada penerjemah beliau gitu, dan kita pengen beliau mengangkat perkara ini, apa yang kita tuntut ini ke pemerintahan Suriah, dan ia menjanjikan untuk diangkat perkara ini kepada pemerintahan yang ada di Suriah gitu ya. Hanya saja permasalahannya ketika kita minta untuk menandatangani bukti bahwasanya ia siap menyampaikan tuntutan kita kepada pemerintahan, ia tidak sanggup dengan berbagai pertimbangan. Apakah tidak cukup kawan-kawan di luar itu sebagai saksi bahwasanya mereka tahu ada perjanjian ini dan ada pernyataan sikap ini gitu ya. Dan kita katakan bahwa ini sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kita sebagai mahasiswa kepada mahasiswa yang lainnya, tapi tetap bersikukuh tidak ingin menandatangani. Hanya saja kita karena tidak deadlock ya, akhirnya tidak mau tanda tangan juga. Akhirnya kita tuntut, kita serahkan surat pernyataan kita, dan ia berjanji ingin menyampaikannya kepada pemerintahan dengan iman dia yang ada di dalam hati dia menjadi jaminannya. Saya katakan, Allahu syahidun ala ma taqul. Allah menjadi saksi atas apa yang kau katakan. Kalau selama dalam hatimu ada Islam, saya percaya dengan itu. Kalau tidak maka yakinilah engkau akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke Kedubes, beberapa kali kita sempat mengajukan untuk masuk, tapi ternyata tadi sama yang saya sebutkan, kalau kita ditolak. Jadi dua perwakilan dari Dubes itu menghampiri mahasiswa dan menyatakan bahwa dua perwakilan ini bukan dibilang stafnya segala macam. Dia hampiri kita, dibilang kalau pihak dari Kedubes tidak mau menerima kita masuk. Mereka menerima hanya di luar ruangan. Akhirnya mereka sama sekali dengan alasan yang tidak jelas seperti itu ya. Akhirnya setelah itu kita coba untuk terus berusaha, kita coba untuk lobby ke jaringan di Kemenlu juga dan beberapa stakeholder lain, dan juga kita sempat untuk
menggerakkan massa untuk coba menerobos di depan pagar seperti itu. Hingga akhirnya tadi selepas duhur kita mendapatkan kabar dari pihak kedubes, akhirnya kita dipersilakan masuk untuk 2 orang saja, tapi untuk 2 orang saja. Tapi oke, kita masuk. Setelah kita masuk di sebelah pagar tadi, ada hal yang harus dipenuhi. Jadi kita tidak boleh membawa kamera pertama, tidak boleh membawa kamera, kemudian tidak boleh membawa apapun alat komunikasi lainnya atau jaket segala macam, kita nggak boleh. Kita digeledah. Ya, kita digeledah. Ini sebuah artinya ada pembatasan hak-hak gitu segala macam. Ini kita hanya masuk dan tidak membawa apa-apa seperti itu. Itu kronologi sebelum kita akhirnya bisa negosiasi ke sana seperti itu. Dan tambahan, ketika penggeledahan itu pun kita berhadapan dengan beberapa orang polisi. Dengan beberapa orang polisi mengelilingi gitu ya. Jadi kita seperti orang yang merasa sangat istimewa, gitu, merasa istimewa dan seperti bahaya juga gitu ya. Padahal kita katakan dari awal kita dengan cara baik-baik, kita tidak bawa apa-apa, kita hanya bawa kertas gitu ya. Tapi benar-benar diperiksa, digeledah, handphone dipegang, ditahan, jaket ditahan, kemudian masuk pun kita dikawal. Dalam diskusi tadi ada kami berdua, kemudian berhadapan dengan wakil kedubes beserta penerjemahnya orang Indonesia serta 3 orang polisi, dan ada beberapa polisi lainnya, intel dan orang kedubes yang ada di dalam di ruangan itu menyimak apa yang kita diskusikan. Itu yang terjadi kronologinya, hingga di luar ya kita dikawal ke gerbang kembali sama penerjemah dari kedubes. Bahkan sampai KTP kita pun diperiksa tadi. Iya, sampai KTP diperiksa, ditahan. Tidak percaya kalau kita tidak percaya. Warga Indonesia seperti itu. Kita yang punya negara gitu. Betul. Sampai seperti itunya. Ya, intinya meskipun kedubes itu sepakat bahwa ini isu kemanusiaan, tapi mereka belum memberikan sebuah kejelasan yang jelas-jelas terhadap kondisi di sana, dan mereka tidak mau memberikan statement sama sekali. Kita coba tunggu saja ke depan. Mereka menjanjikan untuk memfollow up sikap kita nanti seperti itu. Tadi siapa bang yang ini? Wakil kedubes namanya Abdullah Karim. Abdullah Karim orang Suriah asli gitu ya, dan beliau bermukim di Indonesia, utusan pemerintahan Suriah resmi yang ada di Indonesia, dan yang menerima beliau karena alasannya kedubesnya tidak ada, maka diterima oleh wakilnya.